Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang berjudul pengalaman bahasa roh. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah saudara mengalami yang namanya pengalaman berbahasa roh? Ya. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan saudara-saudara yang belum mengalami. Tetapi saya akan membuka pandangan saudara. Apakah pengalaman berbahasa roh atau berbahasa lidah itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang percaya atau orang Kristen? Maka di dalam pembahasan ini kita akan membahasnya secara sederhana. Yang paling utama agar saudara mengerti ya. Bahasa roh atau bahasa lidah tepatnya ya. Karena di dalam Alkitab itu sendiri ya tidak ada istilah yang memang mengacu pada kata bahasa roh atau pneumalalia. Tidak. Dalam bahasa Yunaninya itu ditulis glossolalia atau senolalia ya. Glossolalia itu bisa diartikan sebagai bahasa lidah. Sementara senolalia itu bisa diartikan sebagai bahasa yang asing. Seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah pneumalalia atau bahasa roh seperti yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita. Nah, jadi bahasa roh ini sangat tren di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Sementara gereja-gereja aliran katakanlah Protestan, Kristen Katolik itu tidak begitu familiar dan tidak begitu ditekankan oleh sinodenya untuk dijadikan suatu hal yang harus dikejar seperti itu ya. Dan ini memang suatu hal yang bisa kita terima ya, karena namanya bahasa roh itu adalah karunia dan ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya bahwa bahasa roh itu bisa dikatakan sebagai karunia atau salah satu dari karunia Roh Kudus ya. Yang namanya karunia jelas itu kembali kepada Tuhan yang memberikan karunia. Nah, sementara di kalangan Pentakosta dan karismatik itu kayak ada sebuah keharusan bahwa setiap orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, mereka didorong untuk mengejar karunia berbahasa roh. Karena ada alasannya. Bahasa roh dikatakan sebagai bahasa yang tidak dimengerti oleh setan ya. Itu seperti kayak bahasa rahasia antara roh manusia dan Allah. Sehingga kalau kita berbicara di dalam bahasa roh ya, jadi doa-doa kita tuh lebih aman, atau hubungan kita dengan Tuhan itu lebih rahasia. Tidak bisa didengar oleh setan seperti itu, atau tidak bisa dipantau ya oleh roh-roh jahat seperti itu ya. Nah, pandangan seperti ini adalah pandangan klasik ya. Saya terus terang secara pribadi adalah orang Protestan yang tumbuh di kalangan Pentakosta karismatik. Jadi saya tahu ketika saya lahir baru, kemudian saya mengalami kasih mula-mula, di dalam persekutuan kita memang ada sebuah dorongan setiap orang-orang percaya, setiap petobat-petobat baru agar bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah seperti itu ya.
Jadi memang ya, saya tidak akan menutup fakta ini bahwa di gereja, khususnya di persekutuan Pentakosta dan karismatik itu, apalagi Pentakostal ya, setiap perayaan hari raya Pentakosta itu biasanya ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah ya, ibadah perayaan Pentakosta itu dengan berbahasa roh atau berbahasa lidah seperti itu ya. Nah, saya sebagai petobat baru juga memang punya kerinduan ya, karena saya ngelihat katakanlah kakak-kakak rohani saya, senior-senior saya dalam pelayanan yang sudah lebih dulu bertobat. Mereka kalau berdoa dengan kusuk, mereka biasanya akan mulai berkata-kata di dalam bahasa roh, bahasa lidah ya. Jadi jauh dalam hati saya ada sebuah kerinduan ya, bahwa Tuhan, aku juga pengen bisa berbahasa roh. Karena rasanya tuh kerohanian kita tuh jauh lebih pol ya, jauh lebih jauh lebih sampai kepada puncak atau tingkat kerohaniannya tuh terlihat lebih mantap kalau kita bisa berbahasa roh ya. Itu pemahaman saya dulu ya. Akhirnya saya mulai punya kerinduan. Jadi kita setiap ada persekutuan doa, kita berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Biasa setelah kita memuji menyembah Tuhan, setelah itu ada ajakan dari pemimpinnya untuk kita bersama-sama berdoa di dalam bahasa roh. Yang belum bisa nantinya akan termanifestasi katanya ya. Jadi kayak kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengalami yang namanya manifestasi bahasa roh ya. Ini memang mungkin mengacu kepada ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ya. Jadi saudaraku, ini adalah fenomena Pentakosta pada waktu lidah-lidah api ya turun ke atas kepala para murid-murid. Di situ mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai mengucapkan ucapan-ucapan atau puji-pujian kepada Tuhan di dalam berbagai-bagai bahasa ya. Tetapi konteksnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini, mereka literally memang berbicara ke dalam bahasa-bahasa lain dengan dialek-dialek dari bahasa-bahasa lain. Ini luar biasa ya. Jadi karunia ini memang adalah pemberian dari Tuhan yang sebenarnya seharusnya itu tidak bisa ditiru atau tidak bisa dipaksakan harus dimiliki ya. Kalau saudara punya kerinduan saudara berdoa untuk bisa berbahasa roh, ya kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak lantas saudara menjadi orang Kristen yang tidak baik sebenarnya ya. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul ini, murid-murid itu memang betul-betul berbicara ke dalam bahasa lain. Bahkan dengan logatnya, tidak cuma bahasa lain, sampai ke logat-logatnya sama persis. Makanya orang-orang dari segala bangsa, jadi di luar Yahudi pada waktu itu, dari bangsa-bangsa yang non-Israel ya, mereka mendengar para murid-murid ini berbicara di dalam bahasa mereka dari wilayah-wilayah yang jauh bahkan ya. Mereka heran karena bahasa itu diucapkan dengan sangat baik sampai pada logat-logatnya itu persis dengan logat mereka ya. Saudara tentu tahu ya kalau kita misalnya pakai bahasa Inggris ya, saudara bisa lihat bahkan kalau di YouTube atau dimanapun di sosial media saudara bisa lihat ya, kalau orang India bicara bahasa Inggris itu ada logat Indianya. Kalau orang Singapura bicara bahasa Inggris itu ada logat Melayunya. Sama juga orang Indonesia kalau bicara bahasa Inggris ada logat Indonesianya ya. Demikian juga siapapun saya, misalnya saya nih ya, saya berbicara ya, kadangkala ya ada orang daerah kalau berbicara dalam bahasa Indonesia pun mereka membawa logat kedaerahannya seperti itu ya. Nah tapi ini bahasanya sampai ke logat-logatnya itu sama persis. Nah ini baru namanya bahasa roh yang sejati ya. Karunia-karunia memang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa menyimpulkan di sini bahwa bahasa roh atau bahasa lidah yang dimaksud yang pertama ini betul-betul adalah sebuah bahasa. Ya, bahasa Elam, Mesopotamia disebutkan di dalam Kisah Rasul itu, dan bahasa dari orang-orang dari wilayah Asia dan lain sebagainya. Betul-betul bahasa. Itu dia tadi.
Jadi kalau misalnya saya bahas bahasa roh kita tuh ya, yang biasa, yang pada umumnya ya, kita diajarkan tuh biasanya siki lama-lama, sandal lama-lama. Kadang-kadang diejek-ejek oleh pendetanya sendiri, bikin guyonan ya, sandal lama-lama diganti sandal baru. Seperti itu ya. Siapa yang punya bahasa roh sandal lama sekarang? Nah, maknanya apa sandal lama? Sandal lama ya sandal yang udah lama, itu dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ada nggak teman-teman atau saudara-saudara yang pernah research gitu ya, apakah sandal lama itu ada artinya dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Urdu atau bahasa India atau apa? Saya nggak pernah melakukan riset ya. Sandal lama itu artinya apa? Apakah itu memang ada maknanya ya? Ya kalau orang bilang bahwa itu adalah bahasa roh yang keluar dari mulut kita seperti itu, tetapi roh itu mengerti maksud kita, ya sudah. Saya juga tidak lantas menolak ya. Selama orang menggunakan bahasa roh itu memang betul-betul bahwa hatinya tertuju kepada Tuhan dan ia memuliakan Tuhan. Tetapi juga Rasul Paulus ada menulis garis besarnya di dalam suratnya, di dalam satu Korintus kalau tidak salah, atau 1 dan 2 Korintus gitu ya, bicara soal pertemuan jemaat dan penggunaan karunia-karunia. Di situ dia mengajarkan bahwa dalam penggunaan karunia-karunia itu ada baiknya. Kesemuanya itu dengan tujuan untuk membangun jemaat ya. Ya sekali lagi, saya dalam pengalaman kami ya, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, memang harus diakui ya, kadang karunia-karunia roh itu seperti kayak ajang pertunjukan atau kayak ajang adu karunia gitu ya. Karena saya merasa punya karunia, lalu saya keluarkan bahasa roh saya. Yang satu juga tidak mau kalah, dia keluarkan bahasa rohnya. Yang satu dia mau kalah, oh dia langsung berbahasa roh sambil bernubuat. Wah seperti itu. Tapi saya mau pastikan dulu nih, apakah kesemuanya itu lahir dari memang saudara digerakkan oleh Roh Kudus, atau cuma karena ego pengen bersaing, menunjukkan bahwa saya juga punya karunia roh ya. Karena semua yang dimotivasi bukan oleh Roh Kudus, itu akhirnya tujuannya untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Maka itu bukanlah satu hal yang ideal dalam pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah itu tujuannya adalah untuk berbagi demi membangun jemaat. Jadi kalau saudara berbahasa roh, pastikan kata Rasul Paulus bahwa bahasa roh itu ada penerjemahannya, ada yang menafsirkannya. Ya, karena kalau saudara cuma berbahasa roh yang tidak dimengerti oleh satupun jemaat, maka ucapanmu itu seperti sia-sia di udara. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti ya ucapanmu itu. Jadi Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat bahwa bahasa roh itu tidak lantas harus dimiliki ya. Bahkan Rasul Paulus menertibkan bahwa kalau bahasa rohmu itu tidak bisa diartikan atau tidak ditafsirkan dalam bahasa akal budi manusia, maka lebih baik engkau tidak usah mengucapkannya. Ya, dari yang saya pribadi saya pelajari ya, bahasa roh itu kegunaannya ialah untuk membangun ya, membangun iman kita ya. 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat ya. Jadi kalau saudara, bahasa roh yang sejati buat saya itu adalah bahasa lidah yang saudara lakukan ketika saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Karena di situ saudara tidak punya waktu untuk saling flexing, saling beradu karunia. Tidak, saudara masuk ke dalam ruang doa, saudara jujur tulus di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara tidak bisa mengutarakan itu di dalam ucapan akal budi, maka engkau akan mengutarakan hal itu di dalam roh yang tidak terucapkan. Itu kata firman Tuhan ya. Ada seorang wanita yang bernama Hana, karena ia belum punya anak atau belum kunjung memiliki keturunan. Akhirnya ia datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa komat kamit seperti orang mabuk. Karena dia sedih, dia menangis, dia ngomongnya gak jelas. Nah mungkin seperti ini adalah glosolalia juga ya saudara ya. Jadi ada ungkapan hatinya yang begitu hancur di hadapan Tuhan yang cuma Tuhan mengerti.
Bahkan Imam Eli tidak mengerti. Imam Eli menganggap bahwa Hana itu sedang mabuk ya. Tetapi doa yang seperti itu akhirnya dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu hatinya. Itu yang paling utama, itu hati saat kita berdoa, bukan soal bahasa rohnya ya, atau bahasa lidahnya lebih tepatnya. Bahasa asing ya, bahasa lidah seperti itu. Yang penting hati kita yang datang kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati, dalam pertobatan, dalam kerinduan, dalam ketulusan saudara ya. Itu yang paling utama. Soal bahasa roh itu tidak lantas ketika saudara berbahasa roh bahwa level kerohanian saudara itu lebih baik dari mereka yang tidak berbahasa roh, juga tidak seperti itu. Saya juga berbahasa roh saudara ya. Entah bahasa roh saya sejati atau tidak. Tapi saya ngerasa juga sampai hari ini bahasa roh yang biasanya saya pakai itu dulu ya, sekarang saya sudah hampir tidak pernah menggunakan bahasa roh ya. Saya belajar seperti Rasul Paulus berkata bahwa kalau dia masih mampu berkata-kata di dalam bahasa akal budi, dia akan lakukan itu. Lebih-lebih di hadapan jemaat dengan tujuan untuk membangun ya. Jadi kalau bahasa roh itu gimana ya saudara ya? Bahasa roh saya juga dulu saya tidak mengerti. Ketika saya mengucapkannya saya juga tidak mengerti apa maknanya ya. Jadi yang paling utama itu rahasia antara kita dengan Tuhan itu saja. Tapi saya lebih suka pada akhirnya berbicara yang akal budi saya juga mengerti, sehingga saya lebih jujur mengutarakannya di hadapan Tuhan. Saya juga mengerti, saya juga dibangun oleh perkataan saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya ada kebaktian yang mendorong saudara untuk berbahasa roh, coba saudara cek lagi saat saudara sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan mengerti bahwa semuanya itu hanyalah bentuk peniruan saja. Orang berbahasa roh itu kan bentuk peniruan saja, meniru saja, mengikuti saja. Tapi kalau saudara merasakan bahwa manusia rohani saudara dibangun olehnya, iman saudara dibangun olehnya, ya mungkin saya akan katakan iya, itu bahasa roh yang benar, yang membuat kesemuanya itu mendorong saudara semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dari buahnya lah kita akan dikenal saudara ya. Saya berharap supaya jangan saudara berbahasa roh tetapi ya pinjaman saudara nunggak ya, utang saudara sama teman nggak saudara bayar. Ketika orang nagih saudara lebih galakan ya. Atau saudara berbahasa roh tetapi saudara pergaulan bebas. Saudara jadi pasangan yang berselingkuh. Jadi ya tidak bisa dinilai juga ya tingkat kerohanian seseorang itu dari bahasa rohnya. Tetapi firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan dikenal. Jadi dari buahnya itu ialah dari perbuatan-perbuatan, tindak tanduk dan pertumbuhan rohani saudara. Ya. Pada akhirnya kebenaran apa yang kita pegang itu akan dibuktikan dari cara hidup kita saudara ya. Cara hidup kita yang memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, sekarang akhirnya bagaimana? Apakah aku misalnya saya ada di kalangan Pentakosta karismatik, apakah aku harus mengejar karunia ini? Saya mau katakan kejarlah yang paling utama. Karunia itu gak perlu dikejar. Kalau saudara pengen yang utama ialah memahami kebenaran firman Tuhan. Pahami itu. Karena dengan saudara memahami kebenaran firman Tuhan, saudara jadi pribadi-pribadi yang tidak mudah ditipu oleh iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara membangun dasar atau fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekedar berbahasa roh ya. Jadi kejar hal yang utama saudara ya. Kejar hal yang utama. Lebih-lebih saudara yang baru bertobat, lahir baru, kejar yang utama, yakni kasih kebenaran itu kejar. Supaya saudara bertumbuh, dan pada akhirnya saudara punya pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik, yang kuat itu nantinya akan mempengaruhi karakter saudara ya. Contohnya kejujuran ya. Saya banyak ngelihat hamba-hamba Tuhan, maaf ya, levelnya sudah worship leader, pemimpin pujian seperti itu, atau pelayan-pelayan altar ya, yang bisa melayani di mimbar dan lain sebagainya. Mereka punya pengalaman lama dalam pelayanan, tetapi secara karakter banyak yang tidak jujur. Dan di dalam dunia kerja banyak yang etos kerjanya gak baik, tidak disiplin. Nah, nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, ketulusan itu, yang takut akan Tuhan itu tuh semua dibangun oleh kebenaran yang kita pelajari
lebih daripada pemikiran kita soal kesempurnaan dalam ibadah atau liturginya, saudara ya. Jadi saya lebih menekankan firman itu harus menjadi daging dalam kehidupan kita. Harus kita pelajari dan menjadi karakter, di mana kita membangun karakter kita di dalam kebenaran firman yang kita pelajari. Itu yang paling penting, saudara ya, dalam hidup ini ya. Jadi jangan lagi ada orang yang menghakimi saudara oleh karena saudara tidak berbahasa roh, maka saudara tidak mencapai level kerohanian tertentu. Tidak, saya pikir tidak seperti itu ya. Kedewasaan rohani kita itu ialah ditunjukkan dengan semakin hari kita semakin menjadi sama seperti Kristus ya. Kalau dulunya bandel banget kayak pelan-pelan kita akan menjadi orang-orang yang semakin disucikan ya, seperti ada ranting-ranting atau cabang yang tidak berguna itu dipotong, yang cuma ngeluarin daun yang tidak berguna dipotong. Akhirnya tempat yang dipotong itu akan mulai mengeluarkan buah ya. Jadi buahnya yang paling utama, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan pembahasan kita kali ini mengenai bahasa roh atau lebih tepatnya bahasa lidah ya, glosolalia dan senolalia itu bisa membuat saudara mengerti dan menentukan hal yang utama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya karunia ini, puji Tuhan saya katakan. Berarti karunia ini memang sejati ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan peniruan atau bukan paksaan untuk memiliki yang akhirnya menjadi tiruan yang murahan, tetapi betul-betul karunia yang sejati, yang betul-betul bisa saudara pakai untuk membangun jemaat ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengajarkan setiap kami mengenai bahasa lidah Tuhan. Tuhan tolong kami apabila Tuhan memang rindu memakai kami dalam karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia berbahasa roh. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kepada setiap kami karunia-karunia yang boleh membangun jemaat. Baik itu bahasa roh yang bisa diartikan, kemudian karunia untuk bernubuat, kata-kata pengetahuan, karunia hikmat dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami dengan fungsi yang berbeda-beda di dalam satu pelayanan. Ada yang juga untuk menolong, ada yang juga untuk membantu, ada juga untuk memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Kami percaya di atas semuanya itu, biarlah kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan, dan iman kami senantiasa bangkit, iman kami senantiasa menang atas segala kekhawatiran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.